Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Akbar Yantono dari Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Semarang dengan NIM G311250047. Saya di sini akan mempresentasikan tabayun dalam perspektif Islam. Saya akan menjelaskan apa pengertian tabayun dalam perspektif etimologis dan terminologis. Apa dasar hukum tabayun dalam Islam dan mengapa penting di era digital. Pengertian tabayun dalam perspektif etimologi. Kata tabayun berasal dari bahasa Arab. Ia merupakan masdar kata benda dari fi'il mazid, fi'il masi, tabayana, tabayanu. Akar katanya adalah ba, nah, yang berarti jelas tanpa kata nyata. Pengertian tabayun dalam perspektif terminologi. Secara terminologi, tabayun adalah sikap tidak tergesa-gesa atau terburu-buru dalam menerima suatu berita atau informasi, melainkan menahan diri dan melakukan penelitian, klarifikasi, serta pemeriksaan yang mendalam terhadap sumber dan isi berita tersebut sampai diperoleh fakta dan kebenaran yang mutlak. Asbabun nuzul Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Prinsip tabayun dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 berlandaskan peristiwa ketika Rasulullah SAW mengutus Al-Walid bin Uqbah untuk mengambil zakat dari Bani Mustalik karena adanya sejarah permusuhan. Al-Walid salah menafsirkan persiapan bersenjata Bani Mustalik sebagai ancaman. Lalu ia pulang dan melaporkan kabar keliru bahwa mereka murtad dan menolak zakat. Rasulullah SAW hampir mengirim pasukan sebelum ayat ini turun. Maka ayat tersebut menjadi peringatan bahwa berita dari seseorang yang belum jelas kebenarannya harus diverifikasi terlebih dahulu agar tidak memicu keputusan yang salah dan berakibat fatal. Analisis Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 menetapkan tabayun sebagai kewajiban yang bersifat pasti karena lafaz tabayanu adalah perintah syar'i yang hukum asalnya wajib. Dan ilah hukumnya adalah mencegah kerusakan serta penyesalan akibat kecerobohan dalam menerima berita. Oleh sebab itu, mengabaikan tabayun termasuk pelanggaran terhadap perintah Allah, sekaligus membuka pintu fitnah dan mafsadah, sehingga hukumnya berdosa bagi siapapun yang sengaja mengabaikannya. Dasar hukum dari As-Sunnah. Sunnah menegaskan kewajiban tabayun karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menyebarkan semua yang didengar dan melarang berprasangka buruk. Hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa tanpa verifikasi seorang dapat menjadi penyebar kedustaan dan terjerumus dalam suzon, sehingga tabayun menjadi mekanisme syar'i untuk memastikan kebenaran sebelum bicara atau menyebarkan informasi. Maqasid as-syar'i dan tabayun. Tabayun merupakan mekanisme syar'i yang berfungsi menjaga 3 tujuan pokok dalam maqasid al-syariah. Pertama, menjaga kehormatan hifz al-ird melalui pencegahan fitnah dan pencemaran nama baik yang bersumber dari informasi tidak valid. Kedua, menjaga hifz al-nafs dengan menghindarkan munculnya potensi kekerasan dan konflik sosial yang lazimnya dipicu oleh opini provokatif yang belum terverifikasi. Ketiga, menjaga harta hifz al-mal dengan meminimalkan resiko kerugian dalam ranah ekonomi maupun bisnis akibat informasi spekulatif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Urgensi tabayun di era digital dan fungsi tabayun dalam kehidupan sosial. Pada konteks informasi modern yang sangat terkoneksi, urgensi penerapan tabayun semakin meningkat secara signifikan. Tabayun menjadi instrumen krusial dalam memutus penyebaran hoax dan fitnah, karena proses verifikasi data dan penilaian kredibilitas sumber mampu menjaga narasi palsu, mencapai tingkat viralitas yang merusak tatanan sosial. Selain itu, tabayun juga mencapai tingkat viralitas yang merusak tatanan sosial. Selain itu, tabayun juga berperan sebagai mekanisme korektif terhadap kecenderungan polarisasi opini dan eskalasi ujaran kebencian di ruang digital.
Sebab tabayun menuntut subjek untuk menelaah fakta secara komprehensif, tidak sekedar menerima informasi yang selaras dengan bias emosional atau preferensi kelompok tertentu. Dengan demikian, tabayun menjadi strategi epistemologis dan etis untuk menjaga kualitas wacana publik dan stabilitas sosial di era media sosial. Prinsip tahan, teliti, tanyakan. Implementasi tabayun dalam konteks digital memerlukan proses yang terstruktur, yakni menahan diri dari tindakan reaktif dalam menyebarkan informasi, menguji legitimasi sumber serta akurasi konten, dan melakukan verifikasi silang melalui kanal otoritatif sebelum suatu informasi diterima atau disebarluaskan sebagai kebenaran. Kesimpulan, tabayun merupakan kewajiban dalam syariat Islam yang berlandaskan Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai pedoman verifikasi informasi guna mencegah kekeliruan dalam pengambilan keputusan. Kewajiban ini memiliki legitimasi hukum berdasarkan kaidah usul fikih al-aslu fil amri lil wujub serta sejalan dengan tujuan maqasid syariah dalam menjaga kehormatan jiwa dan harta. Dalam konteks era digital, tabayun menjadi semakin krusial sebagai upaya mengantisipasi penyebaran hoax dan fitnah, sehingga individu dituntut untuk menerapkan sikap kritis, selektif, dan bertanggung jawab dalam menerima dan menyebarkan informasi demi menjaga harmonisasi sosial dan integritas personal sesuai tuntutan syariat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata salah secara sengaja atau tidak sengaja, mohon dimaafkan karena saya juga manusia. Saya Kevin Akbariantono dan sekian, terima kasih.